Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran mata kuliah Ulumul Hadis pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan ke hadiban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Syaifullah MPD selaku dosen pengajar mata kuliah Ulumul Hadis, dan yang terhormat kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, nama saya M. Fadil Ihsan, dan teman saya, Saudari Pina, ingin mempresentasikan makalah tentang istilah-istilah dalam ilmu hadis. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis atau ulum al-hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmu atau ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm yang berarti ilmu-ilmu, sedangkan al-hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perbuatan, perkataan, takrir atau sifat. Dengan demikian, gabungan kata ulum al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut ulama mutaqaddimin atau ulama yang berada pada masa periwayatan hadis, ulum al-hadis adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana hadis-hadis bisa tersambung hingga sampai kepada Rasulullah SAW, baik dari sisi kedabidan dan keadilan periwayatnya, maupun dari sisi sambung atau putusnya rangkaian rantai sanad. Ilmu hadis juga diartikan sebagai suatu ilmu yang dapat digunakan untuk mengetahui betul atau tidaknya ucapan, perbuatan, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Dapat juga diartikan sebagai ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah yang berkaitan dengan riwayat atau sesuatu yang diriwayatkan. Imam Izzuddin bin Jamaah sebagaimana dikutip Jalaluddin As-Suyuti dalam Tadrib Ar-Rawi fi Syarh Taqrib An-Nawawi mengatakan, ilmu hadisuhu huwa ilmu biqawanini biha ahwalas sannadi wal matni. Artinya, ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan. Sanad atau isnad dalam kurung jamak secara etimologi artinya sandaran, sedangkan secara terminologi adalah mata rantai atau jalan yang bersambung sampai kepada matan atau isi hadis yang terdiri dari para rawi yang meriwayatkan matan hadis dan menyampaikannya. Terus bagian yang selanjutnya itu adalah istilah-istilah dalam ilmu hadis. Baiklah, dari istilah-istilah ilmu hadis ini kami membaginya menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah berdasarkan ujung sanad. Berdasarkan klasifikasi ini, hadis dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, hadis marfu adalah hadis yang sanadnya berujung langsung pada Nabi Muhammad SAW. Contohnya, Haddasana banu Abi Umar Haddasana Sufyanu an Amri bin Dinari an Abi Kabusa an Abdillah bin Amri wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahmanur nurhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'i.
Artinya, telah menceritakan At-Tirmizi menyatakan telah menceritakan kepada Ibnu Abi Umar, atau ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amr bin Dinar, Abu Kubus dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang memiliki kasih sayang akan disayangi oleh Ar-Rahman atau Allah. Berkasih sayanglah terhadap yang ada di bumi, niscaya yang di atas langit akan menyayangimu. Hadis riwayat At-Tirmizi, disahihkan Syekh Al-Albani. Yang selanjutnya adalah hadis mauquf. Adalah hadis yang sanadnya terhenti pada para sahabat Nabi Muhammad SAW tanpa tanda-tanda baik secara perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan derajat marfu. Contohnya, an Abdillah qala iqtisadu fi sunnati tihsanu minal ijtihadi fil bid'ah. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, Al-Hakim dan dalam Al-Mustadrak dinyatakan sahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim oleh Az-Zahabi. Yang ketiga adalah hadis maqtu. Adalah hadis yang sanadnya berujung pada para tabi'in atau penerus atau sebawahnya. Contohnya, Muhammad bin Sirina qala inna haza ilmi dinu fanzuru amman taquzu nadinakum. Dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah din, maka lihatlah kalian dari siapa kalian mengambil ilmu din kalian. Riwayat Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Terus bagian selanjutnya itu berdasarkan keutuhan rantai atau lapisan sanad. Berdasarkan klasifikasi ini, hadis terbagi menjadi beberapa golongan, yakni musnad, mursal, mungkati, mudallal, muallak, dan mudallas. Keutuhan rantai sanad maksudnya ialah setiap penutur pada tiap tingkatan dimungkinkan secara waktu dan kondisi untuk mendengar dari penutur di atasnya. Hadis musnad. Sebuah hadis tergolong musnad apabila urutan sanad yang dimiliki hadis tersebut tidak terpotong pada bagian tertentu. Urutan penutur memungkinkan terjadinya penyampaian hadis berdasarkan waktu dan kondisi, yakni rawi-rawi itu memang diyakini telah saling bertemu dan menyampaikan hadis. Hadis ini juga dinamakan mutasilus sanad atau mausul. Selanjutnya adalah hadis mursal. Bila penutur satu tidak dijumpai atau dengan kata lain seorang tabi'in menisbatkan langsung kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya hadis mungkati. Bila sanad putus pada salah satu penutur atau pada dua penutur yang tidak berturutan selain syahabi. Selanjutnya hadis mudallal. Bila sanad terputus pada dua generasi penutur berturut-turut. Hadis muallak. Bila sanad terputus pada penutur 5 hingga penutur 1 alias tidak ada sanadnya. Selanjutnya hadis mudallas. Bila salah satu rawi menyatakan si A berkata atau hadis ini dari si A tanpa ada kejelasan kepada saya, yakni tidak tegas menunjukkan bahwa hadis itu disampaikan kepadanya secara langsung. Bisa jadi antara rawi tersebut dengan si A ada rawi yang lain yang tidak dikenal, yang tidak disebutkan dalam sanad. Hadis ini disebut juga hadis yang disembunyikan cacatnya, karena diriwayatkan melalui sanad yang memberikan kesan seolah-olah tidak ada cacatnya, padahal sebenarnya ada, atau hadis yang ditutup-tutupi kelemahan sanadnya. Jadi secara lebih singkatnya, hadis mudallas ini adalah hadis yang sebenarnya cacat, namun ditutupi kecacatannya itu, malah ditampakkan bahwa hadisnya itu kuat. Nah, kayak itu. Selanjutnya ke bagian yang ketiga, yaitu berdasarkan jumlah penutur. Jumlah penutur yang dimaksud adalah jumlah penutur dalam setiap tingkatan dari sanad atau ketersediaan beberapa jalur berbeda yang menjadi sanad hadis tersebut. Berdasarkan klasifikasi ini, hadis dibagi menjadi atas hadis
mutawatir, dan hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad dan tidak terdapat kemungkinan bahwa mereka semua sepakat untuk berdusta bersama akan hal itu. Jadi, hadis mutawatir memiliki beberapa sanad dan jumlah penutur pada setiap lapisan generasi atau takabah berimbang. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah sanad minimum hadis mutawatir. Sebagian menetapkan 20 dan 40 orang pada tiap lapisan sanad. Hadis mutawatir sendiri dapat dibedakan antara dua jenis, yakni mutawatir lafzi atau lafaz redaksional sama pada tiap riwayat, dan maknawi. Pada redaksional terdapat perbedaan namun makna sama pada tiap riwayat. Yang selanjutnya adalah hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ahad kemudian dibedakan atas 3 jenis antara lain. Yang pertama, gharib. Bila hanya terdapat satu jalur sanad atau pada salah satu lapisan terdapat hanya satu penutur, meski pada lapisan lain mungkin terdapat banyak penutur. Jadi maksudnya ini adalah misalnya saya sendiri menuturkan sebuah hadis kepada si Zaini, kepada si Aldi, terus si Zaini dan Aldi itu menyampaikan hadis tersebut ke beberapa orang lagi. Ya, begitu. Jadi di lapisan pertama itu hanya satu orang yang menyampaikan. Selanjutnya itu aziz. Bila terdapat 2 jalur sanad atau 2 penutur pada salah satu lapisan, pada lapisan lain lebih banyak. Jadi misalnya itu maksudnya pada lapisan pertama saya dan Zaini menyampaikan hadis. Selanjutnya menyampaikan ke si Aldi, kepada si Fahmi, kepada si Gani, kepada si Fauzan misalnya. Terus mereka menyampaikan ke orang-orang lagi. Nah, jadi berawal dari 2 orang hadis aziz ini. Selanjutnya adalah hadis masyhur. Bila terdapat lebih dari 2 jalur sanad atau 3 atau lebih penutur pada salah satu lapisan dan pada lapisan lain lebih banyak. Jadi sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disambung oleh saudari Pina. Kepada saudari Pina dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi makalah kami, yaitu berdasarkan tingkat keaslian hadis. Kategorisasi tingkat keaslian hadis adalah klasifikasi yang paling penting dan merupakan kesimpulan terhadap tingkat penerimaan atau penolakan terhadap hadis tersebut. Tingkat hadis pada klasifikasi ini terbagi menjadi 4, yaitu hadis sahih, hasan, dhaif, dan mudhu. Nah, hadis sahih yakni tingkat tertinggi penerimaan pada suatu hadis. Hadis sahih memenuhi persyaratan sebagai berikut: A. Sanadnya bersambung. B. Diriwayatkan oleh para penutur atau rawi yang adil, memiliki sifat istiqomah, berakhlak baik, tidak fasik, terjaga muruah kehormatannya, dan kuat ingatannya. C. Pada saat menerima hadis, masing-masing rawi telah cukup umur, balik, dan beragama Islam. D. Matanya tidak mengandung kejanggalan atau bertentangan, serta tidak ada sebab tersembunyi atau tidak nyata yang mencacatkan hadis. Kemudian hadis hasan. Jadi bila hadis yang tersebut sanadnya bersambung, tetapi ada sedikit kelemahan pada rawi atau rawinya, misalnya diriwayatkan oleh rawi yang adil, namun tidak sempurna ingatannya, namun matanya tidak set atau cacat. Kemudian hadis dhaif atau lemah ialah hadis yang sanadnya tidak bersambung, dapat berupa hadis mauquf, maqtu, mursal, mu'allaq, mudalas, muqati, atau mudlal, atau diriwayatkan oleh orang yang tidak adil atau tidak kuat ingatannya, atau mengandung kejanggalan atau cacat. Nah, kemudian terakhir hadis mudlu
Bila hadis dicurigai palsu atau buatan karena dalam rantai sanadnya dijumpai penutur yang dikenal sebagai pendusta. Kemudian berdasarkan periwayatannya, berdasarkan siapa yang meriwayatkan, terdapat beberapa istilah yang dijumpai pada ilmu hadis antara lain mutafaq alaih atau disepakati atasnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sumber sahabat yang sama dikenal dengan hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian ar-sab'ah atau tujuan perawi, yaitu Iman, Ahmad, Imam Bukhari, Muslim. Kemudian ar-sab'ah atau tujuan perawi, yaitu Iman, Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Dan as-sittah atau 6 perawi, yaitu mereka yang tersebut di atas selain Ahmad bin Hambal atau Imam Ibnu Majah. Dan al-khamsah atau 5 perawi, yaitu mereka yang tersebut di atas selain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan al-arba'ah 4 perawi, yaitu mereka yang tersebut di atas selain Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Kemudian as-salasah yaitu 3 perawi, mereka yang tersebut di atas selain Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Ibnu Majah. Kemudian jenis-jenis lain. Adapun beberapa jenis hadis lainnya yang tidak disebutkan dari klasifikasi di antara lain hadis matruk, yaitu berarti hadis yang ditinggalkan, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi saja dan rawi itu dituduh berdusta. Kemudian hadis mungkar, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi yang lemah, bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang terpercaya dan jujur. Kemudian hadis mu'allal, artinya hadis yang dinilai sakit atau cacat, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat cacat yang tersembunyi atau illat. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa hadis mu'allal ialah hadis yang tampaknya baik tetapi setelah diselidiki ternyata ada cacatnya. Hadis ini bisa juga disebut hadis ma'lul atau yang dicacati, dan disebut hadis mutal, hadis sakit atau cacat. Dan hadis mutorib, artinya hadis yang kacau, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi melalui beberapa sanad dengan matan atau isi kacau atau tidak sama atau bahkan kontradiksi dengan yang dikompromikan. Dan hadis makluf, yakni hadis yang terbalik, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang di dalamnya tertukar dengan mendahulukan yang belakang atau sebaliknya, baik dalam hal matan, isi dengan matan atau isi kacau atau tidak sama atau bahkan kontradiksi dengan yang dikompromikan. Dan hadis makluf, yakni hadis yang terbalik, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang di dalamnya tertukar dengan mendahulukan yang belakang atau sebaliknya, baik dalam hal matan, isi atau sanad silsalah. Kemudian hadis ghalia, yaitu hadis yang terbalik sebagian lafalnya hingga pengertiannya berubah. Lanjut, hadis mudrad, yaitu hadis yang pengalaman atau penambahan isi oleh rawi, misalnya penjelasan yang bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis saz, yaitu hadis yang jarang, hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang terpercaya namun bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan dari rawi-rawi yang lainnya. Hadis syadz bisa jadi berderajat sahih, akan tetapi berlawanan isi dengan hadis sahih yang lebih kuat sanadnya. Hadis yang lebih kuat sanadnya ini dinamakan hadis maqbul. Mungkin itu saja.
yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya lanjutkan kepada moderator. Iya, terima kasih Saudari Pina. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.